A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang baru berkenaan dengan hal-hal yang dapat mensucikan sesuatu yang terkena najis. Sebelumnya telah kita singgung berkenaan dengan jenis-jenis air, di mana air memiliki dua jenis, yaitu ada air mudhaf dan ada air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang dapat digunakan untuk mensucikan najis-najis dan dapat digunakan untuk bersuci, baik itu untuk wudhu maupun untuk mandi. Telah kita sebutkan bahwasanya ada banyak sekali hal-hal atau benda-benda yang dapat mensucikan benda atau sesuatu yang terkena najis. Di antaranya ada air, ada pancaran sinar matahari, ada bumi, ada intikol, ada istihala, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang air, yaitu salah satu benda yang dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis. Kita ketahui bahwasannya air sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu digunakan untuk konsumsi, untuk membersihkan sesuatu, dan yang paling penting adalah digunakan untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis. Karena kita ketahui bahwasannya dalam Islam, kesucian sesuatu atau kesucian dari diri kita itu adalah hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Di antaranya adalah ketika seseorang ingin melakukan sholat disyaratkan harus dalam keadaan suci, baik itu suci dirinya, pakaiannya, atau tempatnya. Adapun air sebagai salah satu benda yang dapat digunakan untuk mensucikan najis, ini hampir bisa digunakan untuk mensucikan segala sesuatu yang najis. Telah kita sebutkan apa saja benda-benda najis, yaitu diantaranya ada darah, air kencing manusia, dan binatang yang haram dagingnya, kemudian ada mani, ada kotoran manusia, dan binatang yang haram dagingnya, dan lain sebagainya telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Lalu bagaimana air bisa digunakan untuk mensucikan benda-benda yang terkena najis? Dalam pembahasan ini terdapat pembagian tertentu. Yang pertama adalah benda yang terkena najis atau sesuatu yang akan kita sucikan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sesuatu itu berupa wadah, dan kedua adalah sesuatu itu berupa selain wadah, misalnya baju, lantai, dan lain sebagainya. Pertama adalah bagaimana kita mensucikan wadah yang najis dengan air. Air yang dapat digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis adalah air mutlak, bukan air mudhaf. Hanya air mutlak yang dapat digunakan untuk mensucikan benda-benda yang terkena najis. Jika sesuatu yang terkena najis itu berupa wadah, maka yang pertama adalah jika kita mensucikan dengan air yang sedikit, maka caranya adalah membasuh sebanyak 3 kali basuhan pada sesuatu yang terkena najis tersebut. Namun, jika kita menggunakan air yang banyak atau menggunakan air yang mengalir yang mengalir di sini maksudnya adalah air sungai, air hujan, air laut, dan lain sebagainya, maka caranya adalah dengan membasuh 1 kali pada sesuatu atau benda yang terkena najis. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah sebelum kita mensucikan, yaitu membasuh tempat atau benda yang terkena najis dengan air tersebut, baik itu air sedikit maupun air yang mengalir atau air kur, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah menghilangkan ainun najasa atau benda najis, misalnya darah, air kencing, kotoran, dan lain sebagainya. Setelah kita menghilangkan benda najisnya, baru kita dapat mensucikan dengan air dengan ketentuan yang telah kita sebutkan tadi, yaitu ketika menggunakan air sedikit, jika benda najis itu berupa wadah, maka dia harus dibasuh sebanyak 3 kali. Namun jika menggunakan air banyak atau air yang mengalir, air banyak di sini adalah air yang berukuran 1 kur atau lebih, maka cukup dengan 1 kali basuhan.
perlu kita perhatikan bahwasanya yang tadi kita sebutkan berkenaan dengan tata cara berapa kali kita membasuh sesuatu yang najis itu dengan air, ini terkecuali pada sesuatu yang najisnya karena jilatan anjing atau babi. Karena ada ketentuan khusus bagaimana tata cara kita mensucikan wadah yang terkena jilatan anjing atau terkena bekas babi yang makan dari tempat tersebut. Adapun berkenaan dengan wadah yang terkena jilatan anjing, maka tata caranya untuk menghilangkan najisnya, yang pertama adalah kita menggosok-gosok wadah tersebut dengan tanah. Kemudian setelah kita menggosok-gosok secara rata dari tempat bekas jilatan anjing, kemudian kita basuh dengan air. Berkenaan dengan wadah di mana babi makan dan minum darinya. Jika ada wadah, kemudian ada babi makan sesuatu atau minum dari wadah tersebut, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Ini adalah berkenaan dengan cara mensucikan sesuatu yang najis dengan menggunakan air. Adapun pembahasan berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.